Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Bu Tri, saya Ibu Dr. Rismani Swati dan saya sore ini bersama Bapak Muhammad Darwis untuk melakukan sudah siap setelah serangkaian berhari-hari dan berminggu-minggu di kegiatan PPG. Sebelum saya melakukan tanya jawab dan diskusi dengan Bu Tri Wahyuni, Baik, bolehkah Bu Wahyuni menunjukkan RPP-nya, perangkat pembelajarannya supaya kita bisa mengikuti. Mungkin bisa dipaparkan beberapa waktu tentang apa yang dituliskan dalam RPP dan sajiannya seperti apa. baik Bu. Saya izin share screen ya Bu. Ini RPP saya Bu yang telah saya bikin. Ini adalah aksi 1 untuk pertemuan 1 dan 2. Saya memilih mata pelajaran Humas dan Keprotokoleran dengan tema menyusun perjalanan dinas. Ini adalah kompetensi inti K1, KI2, KI3, dan KI4. Lalu komponen dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ada kompetensi dasar, penyelenggaraan perjalanan dinas, indikatornya menjelaskan ruang lingkup perjalanan dinas, menjelaskan cara menyusun jadwal perjalanan dinas. Lalu kompetensi 4.19-nya menyusun daftar perjalanan. 4.19.1 dapat menyusun daftar perjalanan dinas. 4.19.2 dapat menyusun agenda kegiatan, tujuan pembelajarannya melalui penggunaan model pembelajaran project based learning dibantu dengan media PowerPoint. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup perjalanan dinas, menjelaskan cara menyusun jadwal perjalanan dinas melalui penggunaan metode pembelajaran project based learning dibantu dengan media PowerPoint. Peserta didik diharapkan mampu menyusun daftar perjalanan dinas, menyusun agenda kegiatan pimpinan. Materi pembelajarannya ada pengertian perjalanan dinas, jenis-jenis perjalanan dinas, dokumen, tata cara, persiapan, dan menyusun agenda perjalanan dinas, serta agenda kegiatan pimpinan. Pendekatannya student center, modelnya project based learning, metode yang dipakai ceramah, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan tutor sebaya. Kegiatannya ini. Sebenarnya saya di aksi 1, masalahnya solusinya metode Bu. Metode demonstrasi. Ini kegiatan intinya dari orientasi, menyajikan, mendemonstrasikan peserta didik, mendemonstrasi peserta didik, presentasi peserta didik, hingga kesimpulan dan penutup. Di pertemuan keduanya juga hampir sama, cuman di pertemuan 1 yang dipakai medianya PowerPoint, yang kedua menggunakan video demonstrasi. Lalu media alatnya PowerPoint, komputer, laptop, LCD proyektor, printer, bahannya kertas A4, form jadwal perjalanan dinas, form kegiatan pimpinan dan ATK, sumber belajarnya buku humas dan internet, penilaiannya pengetahuan tertulis, keterampilan praktek, instrumen penilaiannya terlampir. Lalu yang ini Bu, yang bawahnya sudah bahan ajar. Mau ditunjukin sampai ke bawah Bu? Boleh, silakan. Ya, baik Bu. Yang bawahnya bahan ajar menyusun perjalanan dinas, seperti uraian materinya seperti yang ada di materi, yang ada poin-poinnya yang ada di RPP. Lalu
Sebentar. Ini masih materi. Masih materi, ini materinya. Ini contoh soal dari materi. Ini media pembelajarannya, Bu. Media pembelajarannya menggunakan PowerPoint dan video demonstrasi. Langkah-langkah pembuatannya, langkah-langkah penggunaannya. Ini LKPD-nya, Bu, di pertemuan ke-1. Tugasnya secara individu, menyusun perjalanan dinas, dimasukkan terlebih dahulu ke dalam form yang telah disediakan oleh guru. Nanti di pertemuan keduanya, form yang sudah terisi ini akan diketikkan melalui Word atau Excel. Ini formnya, lalu ini soalnya, soal untuk mengisikan ke dalam form. Di pertemuan keduanya, siswanya membuat form tadi yang sudah terisi, diketikkan ke Word ataupun Excel. Ditunjukkan dulu cara membuatnya melalui video demonstrasi. Ini kisi-kisi penulisan soalnya. Ruang lingkup. Pada pertemuan kedua, praktek. Instrumen penilaian sikap. Rubrik penilaian sikap. Ini di pertemuan kedua. Lalu instrumen penilaian pengetahuan di pertemuan 1. Sebentar, Bu, lagi not responding. Nggak apa-apa, saya kira cukup. Cukup, ya. Ya, cukup ya. Nggak apa-apa, bisa tetap share screen aja karena kita akan diskusi seputar itu ya. Ya. Baik, kita sambil karena ini mau mengidentifikasi apa yang sudah Ibu Wahyuni kerjakan ya. Boleh saya tahu sudah berapa lama Bu Tri? Saya panggil Ibu Tri apa Bu Wahyuni nih? Apa aja, Bu? Bu dokter apa aja? Boleh Bu Tri, boleh Bu Wahyuni. Baik, Bu Tri udah berapa lama ya ngajar? Saya tahun 2011, Bu, mengajar. 2010 pertengahan deh, Bu, kalau nggak salah. Saya lulus di April 2010, lalu di Juni, alhamdulillah udah dapat kerja. Jadi dari 2010 2010. Oke, sudah cukup lama ya, sudah cukup punya pengalaman terkait mengajar. Nah, mengajarkan bukan hal yang sederhana ya. Kita betul-betul menjadi pribadi yang harus profesional. Bahkan di saat ketika mungkin ada situasi yang secara personal membuat kita terpuruk. Mungkin kita lagi kesal, lagi marah, atau ada ujian yang jauh lebih berat dari itu, dan mungkin kita sedang harus menangis, tapi tiba-tiba ada tugas di depan kelas, dan kita harus berinteraksi dengan siswa, dan mereka tidak boleh tahu derita kita. Ya. Bagaimana cara atau strategi yang Bu Tri tempuh supaya profesionalisme itu tetap kelihatan di depan kelas? Putri tetap menjadi pribadi yang tegas, disiplin, tapi juga pribadi yang menyenangkan untuk siswa mau belajar bersama. Itu seperti apa mengelola? Pada saat menghadapi dua rasa yang berbeda, biasanya saya kalau udah berangkat kerja, tarik nafas gitu, Bu, dalam-dalam, lalu saat udah udah datang ke sekolah, bukan melupakan masalah yang ada sih sebenarnya, Bu, tapi lebih ke, oh ini yang harus dijalankan sekarang gitu. Jadi kita harus tetap fokus dengan rencana apa sih yang hari ini akan kita lakukan. Biasanya
Untuk memfokuskan itu, saya baca lagi tujuan pembelajaran hari ini, materi yang hari ini akan saya bawakan, lalu dimulai dengan bismillah tentunya di dalam kelas. Semoga masalah tadi yang saya alami tidak terlihat di kelas saya. Seperti itu, Bu. Oke, baik, ketika kita mengajar, kadang-kadang siswa sulit untuk fokus, atau mungkin mereka malah sangat tidak termotivasi untuk belajar bersama kita. Nah, di RPP Susun kan ada pemilihan model dan metode ya, yang bolehkah saya tahu masalah apa yang Ibu teridentifikasi sehingga mengajukan model dan metode di dalam perangkat pelajaran? Yang saya identifikasi konsentrasi belajar siswa yang masih rendah, Bu. Mereka motivasi belajarnya masih rendah. Konsentrasinya. Konsentrasi, oke. Ya. Membuat siswa berkonsentrasi, lalu Ibu memilih mengambil Metode model demonstrasi. pembelajaran demonstrasi. Metodenya apa ya? Bu, Modelnya apa dan metodenya apa, Bu Tri? modelnya PJBL, metodenya demonstrasi, Bu. Oh, jadi pakai project based learning ya, Iya. dengan demonstrasi. Oke, oh karena ini perjalanan dinas ya. Iya, Bu. Baik. Kadang-kadang salah satu hal yang membuat siswa tidak konsentrasi atau sulit berkonsentrasi adalah karena mereka berpikir mereka belajar ini untuk apa sih? Tidak terkait dengan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, bagaimana supaya siswa itu fokus dan kemudian bisa memiliki pemahaman yang terkait dengan kegunaan mereka belajar ini dalam kehidupan sehari-hari? Biasanya saya kalau awal pelajaran itu memberitahu dulu manfaat dari mata pelajaran yang saya berikan. Misalnya pada pelajaran perjalanan dinas ini, Nak, ada beberapa materi yang bisa kamu pergunakan untuk kehidupan kelak. Misalnya menyusun perjalanan dinas ini, suatu hari jika kamu bekerja menjadi sekretaris, kamu harus sanggup untuk menyusun agenda perjalanan, harus bisa memesankan tiket pimpinan, baik itu tiket pesawat, tiket kereta api, dan lewat perjalanan lainnya, seperti itu. Ada juga, Nak, di materi ini tentang rapat, bagaimana kita akan mengelola rapat mulai dari mempersiapkannya sampai dengan rapat itu selesai. Selain itu, ini kan pelajarannya humas, Nak. Humas ini tidak hanya berhubungan dengan satu orang saja, kelak kamu juga akan berhubungan dengan orang banyak. Mungkin di pelajaran hanya dicontohkan tentang rapat, bisa saja kamu besok akan menangani seperti event organizer lainnya, seperti itu. Jadi bisa menangani acara, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Biasanya sih saya mengaitkan dengan kehidupan yang akan peserta didik alami selanjutnya, Bu. Sehingga dia mulai tertarik dan bertanya keuntungan dari mempelajari humas dan keprotokoleran ini. Seperti itu. Nah, tugas masukkan untuk kaitan antara apa yang mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Di era sekarang ini, guru dituntut juga untuk mengenalkan siswa pada konsep HOTS. Dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill, di pelajaran humas yang saya lakukan, seperti mempersiapkan anak, soal-soalnya biasanya
seperti yang tadi di ini saya Bu, di LKPD saya menyusun agenda perjalanan dinas anak seakan-akan bekerja di sebuah perusahaan dan dia adalah seorang sekretaris, lalu si anak menyusun agenda perjalanan yang ada di yang punya pimpinan. Seperti itu, Bu. Selain itu biasanya sih praktek-praktek termasuk ke dalam hot seat kan Bu ya? Ya. Oke, tadi saya melihat ada identifikasi taksonominya ya. Itu sampai C5. Iya. Ada yang sampai C5. Oke. Eh, tentu saja ketika kita mengidentifikasi itu yang mana masuk kategori analitik, mana yang deskriptif. Ini C1, C2 sampai mungkin bahkan ada yang C6. Eh, bisakah Bu Tri menunjukkan jejak pertanyaan yang menurut eh, Putri bahwa ini loh Bu, saya udah menerapkan HOTS dalam penugasan saya atau evaluasinya mungkin Evaluasinya mungkin dari atau soal mungkin di penugasan di diskusi di ini bukan diskusi ya, dia pakai bukan project ya. pakai project. Kira oke, kira-kira pertanyaan pemantik yang mana nih atau penugasan yang mana yang menunjukkan bahwa Nah, HOTS ini udah diterapkan. ini Bu, pada saat Anda memasuki ruang kerja, Anda mendapatkan setumpuk catatan sebagai bahan untuk mengatur agenda kerja pimpinan. Nah, di soal-soal ini anak harus teliti di dalam mengidentifikasi manakah jadwal yang harus ditaruh lebih dulu, mana yang selanjutnya. Misal pada nomor A, pimpinan Anda harus mengikuti meeting pertemuan dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia di Hotel Aston, Jakarta pukul 9 WIB dan kembali keesokan harinya tanggal 3. Ini jika anak tidak teliti dalam menyusun, maka anak akan menaruhkan di tanggal 3, padahal tanggal 3-nya harus kembali lagi. Berarti kan harus dikerjakannya sebenarnya harus ditaruh di tanggal 2. Ini menurut saya ada seperti sebelum menyusun tadi anak harus teliti bukan mengidentifikasi lagi tapi apa ya mengevaluasi ya Bu, mengevaluasi bisa dibilang gitu nggak Bu, mengevaluasi manakah pekerjaan yang harus didahulukan, manakah yang selanjutnya, seperti itu Bu dari soal yang saya berikan. Evaluasinya jika anak ini mampu dan teliti terhadap soal-soal ini dengan benar, mengurutkannya dengan benar, maka dianggap dia sudah mampu mengerjakan soal HOTS-nya. Begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak itu. Nah, kemudian selain mengenalkan siswa pada konsep HOTS, guru juga bertanggung jawab untuk menerapkan TPACK. Putri pernah mendengar itu? TPACK. Sepengetahuan saya, TPACK itu seperti menyatukan antara penggunaan teknologi, lalu pedagogik, dan konten pembelajarannya dijadikan satu, lebih condongnya bagaimana caranya konten pembelajaran dan pedagogik ini melalui teknologi yang akan digunakan oleh guru. Pada RPP yang saya buat, teknologi yang saya pergunakan yaitu Infocus. Jadi pengetahuannya kita transfer melalui PowerPoint dan video demonstrasi. Oke, baik. Bu Tri, maaf tadi tugasnya di Jakarta ya? Ya, betul Bu, di Jakarta Di Timur. Jakarta. Oke. Aksesnya mudah ya untuk siswa misalnya memperoleh akses internet, kemudian termasuk sarana prasarana pendukung di sekolah.
alhamdulillah untuk internet ada, Bu, tapi kita masih terbatas penggunaan komputer ya, Bu, karena jumlah siswanya lebih dari kepemilikan komputer. Biasanya sih kalau latihan kita ganti-gantian seperti itu, Bu. Oke, Fasilitasnya. berarti nyaris tidak terlalu besar ya Ya, halangan untuk memperoleh akses. akses ya. Nah, berarti sangat mungkin juga siswa, karena ini kota besar ya, siswa mungkin secara personal, secara individu mereka bisa menggunakan Android untuk mengakses ya informasi dan data. Maka sangat besar kemungkinannya bahwa siswanya Bu Tri itu malah memperoleh akses yang mungkin melampaui kemampuan gurunya. Ya, misalnya kemampuan mereka membuat atau menggunakan Canva atau mungkin Prezi atau media-media lain yang mungkin gurunya malah belum sempat mempraktekkan, mereka malah lebih duluan tahu. Misalnya untuk Kahoot, misalnya ya, karena siswa kadang-kadang kan lebih suka lebih cepat bukanya. Nah, tapi di sisi lain mungkin kita bisa menganggap itu hal yang positif ya, karena mereka belajar dengan lebih cepat dibanding gurunya. Tapi ada saat dengan keterbatasan usia, minimnya pendampingan, sangat mungkin mereka bahkan juga menyerap hal-hal yang sampah atau hal-hal yang sifatnya mungkin belum saatnya mereka akses. Sehingga peluang untuk mereka mengakses hal-hal itu menjadi besar karena perkembangan teknologi informasi ini. Nah, bagaimana Ibu sebagai guru itu dapat menyaring atau mengkanalisasi supaya siswa ini dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk merangsang mereka berpikir kritis, kemudian menjadi individu yang humanis, inovatif, komunikatif, kolaboratif, dan seterusnya. Ya. Biasanya kalau lagi misalnya penggunaan komputer nih Bu, dari penggunaan komputer kurang. Lalu anak-anak tuh berinisiatif sendiri, Bu, di Android kita udah bisa pakai Microsoft gitu. Jadi biasanya mereka ada yang sudah sanggup menggunakan Microsoft di handphone Android-nya masing-masing. Itu saya perbolehkan. Tetapi tetap saja finalnya mereka harus lihat dulu di komputer karena beda-beda di Android, beda juga di komputer. Biasanya saya tetap arahkan untuk memperbaikinya di komputer dalam cara pengetikan. Kalau hal-hal yang negatif yang mereka dapat dari eh, teknologi, biasanya sih kita kayak sharing aja Bu, supaya kan yang kita hadapin anak udah besar-besar. Kita biasanya sharing aja kalau mana informasi yang perlu anak dapat, mana yang menurut kamu negatif itu tidak perlu untuk digunakan seperti itu. Tapi kalau yang untuk teknologinya, anak memang saya bebaskan jika tadi kalau ngetik di komputer penuh, Bu, kita boleh nggak biar lebih cepat kita pakai Android kita? Oh, silakan. Seperti itu. Biasanya saya perbolehkan. Tapi kalau untuk hal-hal yang negatif, kita tinggal arahkan aja bahwa yang dipakai hanya hal yang positif aja. Tapi kalau untuk pengembangan pembelajaran, penggunaan Canva, dan media-media lain yang sekarang beredar, saya perbolehkan. Pernah juga saya belum, tadi yang seperti Ibu bilang, saya belum ngerti Canva, anaknya udah ada yang presentasi menggunakan Canva. Ya dari situ saya belajar, oh ini berarti ada penggunaan metode lain, ada Canva. Berarti selain saya sebagai sumber belajar, peserta didik juga bisa menjadi sumber belajar bagi saya. Baik. Nah, tadi nih tentang siswa boleh menggunakan dan mengakses Android. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ketika siswa sudah memegang Android, ya, Android itu bukan lagi menjadi alat, tapi justru siswa yang dikontrol oleh Android itu. Dan akibatnya salah satu hal yang menjadi efek dari penggunaan Android yang berlebihan
siswa itu menjadi lebih individualis. Sementara di sekolah tentu saja karakter yang ditumbuhkan adalah kolaboratif. Siswa itu bisa saling bekerja sama. Nah, apa strategi yang Ibu lakukan nih, supaya siswanya bisa tetap berkolaborasi, tapi mereka juga tetap melek internet? Sebelum pada pandemik, Bu, dahulu kami itu di sekolah punya peraturan mengumpulkan Android. Jadi setiap jam pagi Androidnya dikumpulkan gitu. Begitu pandemik berjalan, Android menjadi sebuah kebutuhan selain untuk belajar melalui Google Meet dan lain-lainnya. Begitu sudah tatap muka, Android ini tetap menjadi bahan dasar istilahnya ya Bu, untuk mencari sumber belajar lain selain gurunya. Akhirnya kami para guru bersepakat Androidnya tetap dikumpulkan jika itu bentuknya kolaboratif seperti diskusi kelompok. Hanya ada satu Android yang dipergunakan untuk mencari sumber lain. Android yang tidak punya kuota atau tidak jaringan internetnya tidak sampai, tidak boleh dipakai. Jadi biasanya itu ya trik yang kita pakai di sekolah. Satu kelompok hanya boleh mengeluarkan satu Android saja untuk mencari sumber belajar lain. Seperti itu, Bu. Baik, tunggu saya konfirmasi Pak Davis, apakah sudah akan berganti? Oke, boleh di stop share screen. Oke, Bu Tri Wahyuni ya, tadi sudah diuji oleh Bu Dokter Ibu Risma ya. Ya, baik. Ya, Bu Dokter Risma. Ya. Mungkin sudah banyak tadi ya pertanyaan yang disampaikan Bu Risma ya. Sudah beberapa Nah, ya, Pak. Ya, apa saja? Coba direview sedikit. Apa saja yang sudah ditanyakan. Ditanyakan ke Ibu? Tadi tentang HOTS, tentang TPAC, tentang TPACK, tentang metode pembelajaran yang saya pakai, lalu tentang tantangan menghadapi teknologi, lalu tentang menghadapi pembelajaran jika perasaan sedang tidak enak. Itu sih Pak, tadi Pak. Oh ya. Oke. Nah, Ibu ini kan sudah mengembangkan perangkat pembelajaran gitu ya. Baik. Dan pada proses mulai dari pendalaman materi sampai pada pengembangan perangkat pembelajaran sudah menentukan solusi ya, dan sudah melakukan penentuan ya rencana aksi. Nah, kaitannya dengan solusi tadi, bagaimana caranya Ibu menuangkan solusi itu yang dipilih ke dalam perangkat pembelajaran? Waktu saya menentukan solusi, langkah yang saya lakukan seperti membaca literatur, lalu saya juga melakukan wawancara dengan berbagai sumber, diantaranya dengan teman sesama guru, dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan pengawas, dan dengan pakar, Pak. Lalu baru saya bisa menyimpulkan solusi apa yang bisa saya pakai untuk menghadapi masalah yang terjadi. Apanya? Haji? Baik. Terus apakah Ibu yakin bahwa solusi itu adalah merupakan solusi yang paling tepat? Awalnya kalau saya mendengar dari satu orang tidak begitu yakin, tapi karena ada beberapa sumber yang menyatakan solusi itu yang sering dipakai, dan saya tambah lagi dengan kajian literasi, saya meyakini bahwa solusi tersebut bisa menjadikan penyelesaian dari masalah. Oke. Nah, bagaimana caranya mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang baik?
cara mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Pertama, saya harus paham dulu tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan, tujuannya itu apa. Lalu baru saya kembangkan di dalam RPP untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut dengan menggunakan metode, model yang tepat. Seperti itu, Pak. Ya. Kalau misalnya di penentuan tujuan pembelajaran itu, ya, nah di situ kan ada prinsip ABCD, ya. Nah itu apa maksudnya itu? Seingat saya ya Pak, ABCD, A-nya itu audience, B-nya behavior, lalu C-nya itu condition, dan D-nya itu degree. Audience, ya, audience itu orang-orang yang terlibat seperti pengajar dan peserta didiknya. Behavior itu perilaku pada peserta didiknya. Condition, prasyarat sebelum pembelajaran itu dimulai, dan degree adalah hasil daripada setelah pembelajaran itu dimulai, setelah pembelajaran itu selesai. Ya. Nah, kemudian di tujuan pembelajarannya itu kan harus berbasis HOTS, Bu, ya? Iya, Pak. Coba untuk level kognitif yang HOTS itu level kognitif berapa itu? Level yang HOTS C, tadi saya pakai C5, Pak. Menyusun. Apa itu C5? C5 itu apa? C5 itu seperti mengevaluasi, menyusun. Mengevaluasi. Apalagi kalau C6 apa? Kalau C6 mengkreasi, membuat. Nah. Itu, Pak. Ibu biasa menggunakan penilaian otentik? Biasa pernah? Penilaian autentik pernah, Iya. Pak. Iya. Ya, yang mana itu penilaian otentik? Yang seperti apa? Penilaian, bentar Pak, ingat-ingat dulu. Penilaian peserta didik, dalam penilaian peserta didik secara menyeluruh, baik dari segi portofolio atau pekerjaannya, lalu penilaian diri peserta didik itu sendiri, apakah peserta didik sudah menguasai dari pembelajaran yang telah diberikan. Oh, begitu. Menurut saya. Oke. Untuk pembelajaran apa ya? Di RPP-nya Ibu, komponen-komponen mana saja yang di situ yang sudah mengintegrasikan pembelajaran HOTS? Yang HOTS, yang terintegrasi dengan HOTS, yaitu di komponen metode demonstrasi, dan di LKPD-nya itu saya tentang menyusun agenda perjalanan dinas dan kegiatan pimpinan, Pak. Jadi anak dikondisikan bahwa dia adalah seorang yang bekerja di sebuah perusahaan, lalu anak harus mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kita tunjukkan melalui soal tersebut, dan disusun berdasarkan urutannya atau prioritasnya. Ya, nah kemudian di selanjutnya begini, dalam pembelajaran ya kita kan ada kegiatan-kegiatan literasi dan kegiatan numerasi. Nah, kegiatan literasi dan numerasi apa saja yang Ibu telah kembangkan selama ini? Di sekolah kami ya Pak, yang sering sudah dilakukan oleh guru-gurunya termasuk saya di dalamnya. Jadi yang kami, Ibu bukan? Ya.
Ya, jadi Ya khusus kami Ibu. ya khusus saya, kelas saya sendiri sudah punya pojok baca. Jadi setiap 15 menit sebelum pembelajaran kami melakukan baca buku atau baca Al-Quran dan lainnya. Lalu anak-anak juga melakukan kunjungan ke perpustakaan yang terkait dengan pembelajaran, melakukan mencari informasi dari sumber lain, tidak hanya dari saya, tapi juga dari internet. Terus anak-anak juga menampilkan hasil pekerjaannya, Pak. Itu Apakah literasi. itu literasi dan numerasi apakah yang sudah dilakukan itu sudah berhasil menumbuhkan kemampuan literasi dan numerasi siswa? Peningkatannya lumayan, Pak. Dibandingkan anak-anak tidak melakukan tidak mencari sumber lain, dibandingkan anak-anak tidak membaca buku sama sekali, itu bisa meningkatkan hasil belajar. Oh begitu. Kemudian perangkat pembelajarannya Ibu, apakah semua sudah terintegrasi TPS? Sudah ya? Insya Allah sudah. Saya menggunakan PowerPoint sebagai media dan video demonstrasi. Ketidakadilan jasa ya? Iya, Pak. Oke. Saya kira cukup sekian saja Bu ya. Saya Baik, yakin Pak. bahwa tadi sudah banyak sekali pertanyaan dari Ibu Risma ya untuk mengeksplor kemampuan Ibu. Satu pesan saya, ya, Pak. jangan berhenti untuk belajar Ibu Baik, Trio Pak. ini. Baik, Ya, Pak. tetap apa namanya itu dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan Ibu ya sebagai calon guru profesional. Tentu harus ada yang berbeda antara sebelum dan sesudah ya. Sebelum mengikuti PPG dan setelah mengikuti PPG tentu harus ada yang berubah ya. Kan biasanya Baik, Pak. juga ada yang disebut dengan after before ya. Before-nya seperti ini, after-nya seperti apa. Sebelumnya seperti ini, setelahnya seperti apa. Tentu itu yang amat kita harapkan ya, inginkan. Saya kira cukup demikian saja Pak. Ibu Triwayuni, mudah-mudahan lulus dan kita Amin, melangkah pada amin ya tahapan Allah. berikutnya yaitu TPL. Baik, terima kasih kasih Ibu banyak. Triwayuni ya. Ya. Selamat sehat selalu ya, kita Ya. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Darwis dan Bu Risma.